Saya pernah tabrakan. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih. Hai Kak Kiki. Halo Rike. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Rike gimana? Baik, sehat? Baik. Kak Kiki dari mana ini? Dari rumah. Oh, langsung ke sini? Iya, langsung ke sini buat acara ini khusus gitu. Iya, alhamdulillah, luar biasa. Peres banget ya, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang belum tahu nih dengan Kak Kiki, saya akan bantu kenalin nih. Nama lengkap beliau yaitu Bayi Vanessa Rizky Lia Kusuma, gitu Kak Kiki ya. Beliau lahir di Selong 8 Oktober 1999. Gak beda jauh kita nih. Ya, kan kayak seumuran ya. Saya baca ini penghargaan dalam 5 tahun terakhir Kak Kiki. Kak Kiki pernah menjadi Duta Baca Lombok Timur tahun 2015. 10 besar kontes MC non-formal Honda Student Olympic 2016. Menjadi 10 besar speech kontes Sebali Nusra tahun 2015. Juara 1 beregu lomba debat bahasa Indonesia se-Kabupaten Lombok Timur tahun 2016. 10 besar Best Speaker Debat Bahasa Inggris Sketsa tahun 2016. Mahasiswa IPK tertinggi semester 5 di FKIP tahun 2019. Terus juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat fakultas tahun 2020. Dan juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat universitas tahun 2020. Tepuk tangan Kak Kiki. Alhamdulillah. Saya jadi malu ya disebut-sebut kayak gitu. Namanya Daryl Insecure guys. Kakak ini kan di jurusan kimia. Kira-kira apa dari dulu emang kakak suka materi kimia atau emang udah ngerasa kayak pas banget kimia dengan saya nih, udah diri saya nih lah kimia itu? Kalau saya dulu suka, kalau dibilang suka sih memang suka kimia. Cuman kalau bilang kimia saya banget kayaknya agak peres ya. Tapi suka aja gitu karena menurut saya itu sesuatu yang challenging, menantang buat saya gitu. Sebenarnya bukan kimia doang sih, fisika, matematika saya juga suka. Cuman kayaknya kalau matematika sama fisika otak saya nggak nyampe ya. Kalau kimia mungkin lebih nyampe gitu. Dan saya ngerasa kimia itu deket gitu sama kita. Kalau fisika tuh saya masih ngerasa aduh ada distance-nya gitu, ada jaraknya. Tapi kalau kimia saya ngerasa kok ini deket banget gitu sama saya. Jadi saya ngerasa kalau saya bagus deh kalau mempelajari ini gitu. Kira-kira kakak pernah ngerasa kayak salah jurusan gak sih? Kan kebanyakan mahasiswa baru itu awal semester pada ngerasa ih kayaknya saya ngerasa salah jurusan. Akhirnya pada banyak yang pindah gitu kak, pindah jurusan. Saya yakin semua mahasiswa pasti pernah ngerasain yang namanya salah jurusan. Saya yakin kalau yang itu. Apalagi kalau kita udah ketemu sulit-sulitnya kuliah, kita tuh pasti akan ketemu aduh kayaknya kenapa dulu milih yang ini gitu. Pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu. Apalagi udah ketemu kimia organik yang sulit-sulit lah gitu, yang kita udah nggak bisa ngeliat tapi harus tahu gimana tanda panahnya segala macam tuh pasti ada perasaan kayak gitu. Cuman kalau saya sih itu cuman jadi unek-unek ya, jadi salah jurusan, tapi itu hanya sebatas unek-unek yang saya keluarkan gitu, bukan kemudian akhirnya memilih untuk cabut nih dari dari sini gitu. Itu dulu ya pas semester awal, semester berapa ya, semester 3, semester 4 tuh ada perasaan-perasaan kayak gitu. Bahkan kalau kemarin kalau nggak salah semester 5, 6 itu saya juga pernah sih ngerasa kayak gitu, kayak ketemu makin sulit, makin ribet, makin semester 5 Kak Kiki pernah ngerasa sulit, padahal di sini tadi dibilang terbaik loh, itu pun merasa sulit. Aduh malu ya. Sulitnya karena apa ya? Tapi itu kan jadi semangat aja gitu. Sulit berarti bukan berarti nggak bisa kan. Sulit itu semua orang pasti bisa ngerasa kesulitan. Rika juga pasti pernah kan ngerasa salah jurusan. Sekarang sini mungkin. Oh, sampai sini masih merasa salah jurusan. Tapi berusaha untuk mencoba cocokin aja. Iya, dicocokin aja. Soalnya apalagi kalau saya yang udah semester tua kayak gini, sayang ya kalau udah bilang salah jurusan kemudian hangout, sayang banget ya.
Kalau semester awal mungkin masih ada kemungkinan ya bisa keluar dari situ, tapi dinikmatin aja. Dari penghargaan yang saya baca kan berarti banyak banget nih kakak udah berprestasi. Kira-kira bagaimana cara kakak belajar supaya bisa mendapatkan banyak prestasi begitu gitu? Mungkin ada tips? Sebenarnya saya bukan yang tipe belajar banget sih ya. Menurut saya bukan tipe yang nongkrong pulang kampus terus nongkrong ke perpustakaan baca buku tuh. Saya bukan tipe kalian kayak gitu. Malah saya pulang kuliah tuh nongkrong sama teman-teman saya, main apa segala macam, nonton drakor, nonton series. Iya, nonton. Biasanya orang normal gitu kan? Iya, biasanya orang normal aja gitu ya. Cuman menurut saya bukan yang tipikal belajar. Bahkan saya kadang-kadang beli buku tapi bukunya nggak pernah dibaca gitu. Cuman sekedar aduh kalau ini ada buku saya lebih tenang gitu. Cuman jarang banget dibaca. Tapi saya mungkin jadi tips buat teman-teman yang lain, kalau belajar itu sekalinya belajar tapi serius gitu. Benar. Boleh, karena kalau terlalu sering juga kan bosan ya, bosan dan akhirnya kita mencari pelarian gitu. Tapi kalau saya mau ujian gitu, baru saya yang belajar, dan saya tuh belajarnya lama. Makanya saya tuh jarang banget belajar bareng-bareng sama teman saya, karena saya orangnya lama belajarnya. Maksudnya saya tuh harus yang ngerangkum catatan, harus bikin catatan itu meskipun besok saya ujian, saya baru belajar malam, itu ada 2-3 bab yang saya pelajarin, saya tetap bikin catatan, harus bikin catatan gitu. Jadi saya ngerasa tenang aja kalau gitu setelah bikin catatannya. Makanya saya kalau diajak belajar bareng tuh saya kadang-kadang menolak, karena saya takutnya orang tidak bisa menyesuaikan dengan cara saya belajar, dan kasihan mereka juga gitu. Saya sih nggak kenapa-napa, cuman kasihan orangnya gitu. Berarti kakak belajar waktunya lama, itu dalam satu waktu gitu lama? Iya, dalam satu waktu lama gitu. Misalnya besok ujian organik nih, ada 2-3 bab, itu saya belajarnya di sana. Cuman namanya orang belajar mut-mutan ya. Rika mut-mutan nggak belajarnya? Mut-mutan banget, apalagi lagi masa pandemi gini ya, banyak banget godaannya. Cuman saya kalau belajar itu sih gini ya, jangan kapan saya mood belajar itu saya belajar gitu. Misalnya saya tahu nih minggu depan saya mau ujian gitu, nggak banget sih pas hari itu langsung belajar sehari itu. Cuman itu yang puncaknya lah gitu. Cuman sebelumnya saya cicil sedikit gitu. Karena kalau kita nyicil sedikit-dikit tuh lama-lama itu akan jadi sesuatu yang besar gitu. Iya benar. Soalnya biasa belajar baru 10 menit doang, udah HP bunyi udah keganggu gitu kan. Kalau Rika gimana cara belajarnya selama ini ya 10 menit gitu kak, terganggu dikit-dikit. Nanti kalau udah ada mut-mutan baru belajar lagi gitu kak. Kadang masih susah menyesuaikan. Karena sulit ya kalau kita belajar tapi kita nggak mood, itu sulit. Karena menurut saya percuma, nggak ada yang masuk. Jadi lebih baik sekali mood belajar udah totalitas di situ belajar gitu. Kalau kita kalau kita nggak mood itu menurut saya nggak ada yang masuk gitu. Berarti seperti ini prinsip dari anak santri begini kak. Pertama dipaksa, terpaksa, biasa, luar biasa. Benar. Saya setuju kalau yang itu. Dipaksa dan akhirnya jadi biasa gitu. Cuman saya juga bukan tipikal yang memaksakan banget gitu. Enggak sih, cuman sesuai kebutuhan lah gitu. Ya benar-benar porsir gitu kak ya. Iya. Nggak yang maksudnya yang fanatik banget gitu sampai ngafal satu buku organik tuh nggak kayak gitu sih. Nggak kayak gitu. Saya masih menikmati hidup kok. masih sangat normal. Walaupun kita masih kuliah nih kak ya, belum dapat kerja, kira-kira apa sih pendapat kakak tentang opini kayak masyarakat pada bilang, ih ngapain sih kuliah, toh juga nanti kuliah tuh nggak menjamin kesuksesan di masa depan gitu kak? Sebenarnya orang berpendapat boleh-boleh aja ya, terserah mereka mau mikir apa. Cuman kalau menurut saya, sekolah itu sebenarnya membentuk pola pikir kita. Bagaimana caranya kita berpikir, itu yang penting sebenarnya yang dibentuk dari kuliah itu. Dari sekolah itu gimana sih caranya kita mikir nih gitu. Karena pas kita kuliah kan kita dihadapkan sama berbagai masalah ya, ada macem lah masalahnya, masalah kuliah, masalah hidup, masalah perasaan, ada segala macem lah ininya. Cuman kita kan dituntut untuk melakukan kewajiban kita. Akhirnya ada ada timbul kebiasaan tanggung jawab di dalam diri kita, dan itu sifat-sifat yang seperti itu yang
perlu untuk kita bekal kehidupan kita di depan gitu. Jadi sebenarnya kalau kuliah itu pentingnya membentuk pola pikir kita gitu. Bener Kak, kayak misalnya ada orang yang robos lampu merah nih, itu udah ketahuan ini. Kalau misalnya dia kuliah, pastinya akan mikir tanggung jawabnya gitu Kak. Di bagian mana juga itu saya lihat, ada ibu-ibu buang sampah ke sungai gitu Kak. Kadang ya Allah mikirnya apa mereka nggak kasihan tentang lingkungan gitu. Itu juga termaksud dari pendidikan gitu Kak ya. Itu ada kesadaran yang timbul dalam diri kita yang membangun kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu sih menurut saya poin penting dari sekolah itu. Jadi bagus kalau ilmu yang kita dapat, misalnya kimia nih, bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bagus. Cuman yang paling penting utamanya sekolah itu adalah membentuk kepribadian kita gitu. Otomatis kalau kita kuliah kan kita pasti punya jiwa tanggung jawab. Kemudian jujur, mau nggak mau itu ada pasti. Kemudian menyelesaikan masalah gitu kan. Kadang-kadang kita ngadepin kuliah nih, udah kuliah ada macam masalah ABCD, itu kita bisa menyelesaikan itu. Jadi terbiasa, terlatih untuk hidup keras gitu. Meskipun mungkin nanti setelah kuliah tuh akan ada kehidupan yang lebih keras lagi gitu. Masalah sekolah, masalah pendidikan, Indonesia ini termaksud dia ketinggalan 128 tahun dari negara maju lainnya gitu Kak. Kira-kira gimana menurut Kakak itu? Yang kurang pendidikan. Terlambat sistem pendidikannya, terlambat 128 tahun Kak dari negara. Kalau menurut saya itu sebenarnya pola pikir orangnya mungkin ya. Saya nggak mau berbicara soal gimana sistem pendidikan karena saya takut juga salah ngomong gitu ya. Takut salah ngomong, cuman saya mungkin berbicaranya dari pola pikir orang gitu. Kita lihat deh sekarang orang-orang masih banyak yang kayak yang Rike bilang tadi ya, acuh tak acuh soal sekolah gitu. Kalau mereka sendiri udah acuh tak acuh sama sekolah, udah menganggap pendidikan itu buat apa sih gitu, pasti itu juga akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan kita. Karena dari segi minat aja mereka udah nggak minat gitu loh. Gimana caranya mau memajukan sistem pendidikan gitu. Sulit juga sistem pendidikan sebagus apapun menurut saya kalau orangnya itu nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya kemauan untuk sekolah gitu. Sulit juga gitu karena sekarang yang sekolah pun banyak yang macam-macam ya, dalam artian kata narkoba, apa segala macam lah gitu. Yang sekolah nih, apalagi yang nggak sekolah gitu. Jadi sekolah aja belum bisa menjamin seseorang untuk bisa baik, apalagi nggak sekolah gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pola pikir orang-orang gitu. Kakak kan udah berprestasi nih. Gimana cara kita jadi mahasiswa yang udah berprestasi tapi tetap ikut andil dalam organisasi biar balance antara keduanya gitu Kak? Sebenarnya saya juga bukan awalnya tuh saya bukan orang yang organisasi banget tuh, bukan. Saya malahan cenderung yang sangat amat apatis sama organisasi karena dulu pas SMA kan saya udah yang lumayan aktif di organisasi, di debat. Waktu itu saya lumayan aktif di debat dan saya ngerasa aduh waktu saya sama teman-teman saya kok kurang gitu. Jadi saya kadang-kadang suka sedih gitu ya kalau buka album foto tuh saya jarang ada di foto kelas karena saking sibuknya sama kegiatan dulu di debat saya itu gitu. Jadi ada perasaan sedih kok ada banyak momen terlewatkan gitu sama teman-teman saya, meskipun mungkin di balik momen yang terlewatkan itu ada hal yang saya bisa punya yang orang lain nggak punya gitu ya. Kemudian boleh ya saya curcol sedikit, boleh ya? Gak apa-apa deh. Jadi dulu pas saya semester 2 itu kan ada LKMO namanya, sekarang masih ada kan LKMO ya. Nah waktu itu LKMO itu namanya juga maba ya, masih takut sama koas gitu. Sampai sekarang juga masih takut ya, masih takut sama koas ya. Jadi waktu itu kita tuh dipaksa untuk ikut LKMO ini karena biasa dulu kegiatan HMPS tuh kurang, menurut saya kurang menarik minat pemainnya gitu. Pemainnya lagi kurang menarik minat mahasiswa gitu. Akhirnya dipaksa lah kita, pokoknya kalau ikut nih nanti dapat nilai plus praktikum gitu, kalau nggak ikut nanti nilainya kurang gitu. Berangkat dari kepengen nilai plus praktikum itu, ikutlah saya LKMO gitu. Saya ikut LKMO di sana udah terpaksa, males gitu ya, jadi ya setengah hati gitulah ikutnya. Tapi pas di sana saya ketemu banyak
kakak tingkat gitu ya, banyak kakak tingkat yang menurut saya mereka merangkul saya gitu, merangkul bukan yang ngerangkul gitu ya, maksudnya mengajak ayo dong gabung di sini gitu. Kebetulan setelah LKM itu kan ada DN gitu, dan saya nggak tahu entah dari mana mereka melihat video saya nge-MC pas dulu 10 besar di Honda Olympic itu gitu. Saya nggak tahu, padahal saya tuh berusaha untuk low profile gitu kan, tapi ya ada aja lah teman-teman saya ngebongkar ini ada videonya nih, karena mereka mungkin waktu itu nggak ada MC-nya ya. Akhirnya saya sampai diajakin ngomong sama kakak tingkat tuh, ayo dong ikut sekali bantuin kita nih di sini jadi MC gitu. Akhirnya mulai dari sana pertama kali saya ikut di situ jadi MC DN. Saya lupa tahunnya 2018 mungkin ya, kalau nggak salah 2018 DN kimia, saya lupa yang keberapa. Di sana saya ikut, terus dari situ deh mulai aktif berorganisasi, karena dari sana saya ngerasa punya banyak link ya, punya banyak teman gitu, relasinya banyak gitu. Jadi pas saya lihat teman-teman saya tuh mereka yang kayak halo hai gitu sama kakak tingkat tuh kayak biasa gitu, tapi kalau saya kok masih kaku gitu ya. Tapi karena mereka waktu itu sudah yang aktif di organisasi gitu, dan saya ngeliat oh ternyata ini gitu ya, manfaatnya ikut organisasi, kita bisa jadi benar-benar kayak keluarga gitu di sana. Akhirnya udah mulai dari sana ikut sedikit-sedikit ikut gitu. Jadi berangkat dari orang yang apatis jadi organisatoris sih gitu. Alhamdulillah ya. Sama Kak Kiki kuliah ini kira-kira apa ada kesulitan-kesulitan sendiri, lebih ke up and down-nya gitu beradaptasi dalam perkuliahan? Kalau kesulitan sih kalau kesulitannya mungkin itu ya, kalau kesulitannya itu pas baru ketemu materi yang sulit gitu. Jadi dan kadang-kadang di kelas itu menurut saya tidak cukup gitu. Kadang kita diharapkan di kelas tuh udah paham gitu kan, tapi kadang-kadang kan kita belum paham. Jadi kadang-kadang kesulitannya itu untuk memahami itu gitu. Itu kalau dari sisi kuliahnya ya. Cuman kalau dari luar sih mungkin lebih kayak ke berperang sama diri sendiri sih, karena menurut saya musuh terberat itu sebenarnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Gimana caranya kita melawan diri kita sendiri untuk ayo nih sekarang waktunya produktif, sekarang waktunya belajar gitu. Itu menurut saya sesuatu yang sulit, karena apalagi kalau saya masalah saya itu selalu dalam memulai gitu. Kadang-kadang sulit banget, pas udah mulai itu lancar, tapi untuk memulai itu yang sulit gitu. Dan kalau selama ini sih kesulitan saya itu sebenarnya ini bukan kesulitan kuliah juga sih, cuman kayak musibah kali ya, musibah selama kuliah. Jadi dulu saya pernah tabrakan pas semester berapa ya, saya lupa semesternya, tahun lalu pokoknya, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 2019, iya 2019 saya tabrakan gara-gara saya pergi survei untuk kegiatan HMPS gitu waktu itu. Itu seminggu saya nggak masuk kuliah, dan itu lumayan apalagi waktu itu udah semester tua, kalau nggak salah waktu itu udah semester 6, semester berapa ya, 4 apa 5 ya, 4 pokoknya sekitaran itulah. Itu seminggu nggak masuk itu banyak banget yang ketinggalan, saya harus ngejar gitu. Jadi itu sih yang kesulitan menurut saya. Dan kemarin pas kita lagi kemarin ya, lagi libur kuliah, nggak libur juga sih, tetap kuliah ya, tapi kuliah dari rumah lah gitu, sekitar bulan Juni kalau nggak salah, saya tuh sakit. Nggak apa-apa di luar ini, nggak apa-apa ya, curcol sedikit ya, semoga bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Saya pernah sakit sampai 4 bulan, tahun lalu lah pokoknya, bulan Juni saya sakit, namanya Bell's palsy. Itu penyakit syaraf. Jadi penyakit, menurut saya ini akumulasi dari apa yang udah saya lakukan selama ini gitu. Jadi waktu itu muka saya ini sebelah tuh nggak bisa gerak, sama sekali nggak bisa gerak. Jadi kalau orang bilang kayak stroke ringan, kalau orang kenalnya stroke ringan gitu, cuman namanya tuh Bell's palsy. Jadi ini sebelah muka saya tuh nggak bisa gerak. Jadi kalau saya senyum tuh gini,
nggak bisa, yang satu ini nggak bisa ketarik ke sini, jadi kedip tuh nggak bisa. Jadi kalau tidur tuh saya harus nutup pakai plester biar bisa ketutup ini mata sebelah. Dan menurut saya itu masa-masa keinsecurean saya tuh besar banget. Saya 4 bulan ngurung diri di rumah, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, tidak mau berkomunikasi sama orang. Bener-bener yang masa-masa menurut saya sampai sejauh ini adalah masa-masa tersulit saya gitu. Apalagi waktu itu saya harus kuliah, waktu itu lagi UAS semester 6, pas bener-bener pas hari UAS. Saya sakitnya tuh mulai dari hari UAS. Jadi saya udah menghadapi keinsecurean saya sendiri, tapi saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa untuk ngejalanin tugas saya. Tapi saya sendiri nggak bisa berperang gitu sama diri saya sendiri untuk ngelawan, bisa gitu. Jadi saya didiagnosis pertama kali itu saya sampai yang hampir 2 hari berturut-turut tuh nangis kejer, ya gimana sih namanya, apalagi kita perempuan ya Rike ya, maksudnya apalagi di muka. Kalau bagian badan yang lain mungkin oke, tapi kalau ini di muka, aduh gimana ya, sesuatu yang orang akan lihat gitu. Karena nggak usah munafik lah ya, orang di mana-mana juga pasti pertama kali first impressionnya ngelihatnya ke muka kan gitu ya kan Rike ya, pasti ngelihatnya ke muka. Jadi masa-masa insecure banget buat saya. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman baik banget semuanya, keluarga baik semuanya yang selalu ada di belakang saya, selalu bilang sembuh kok, pasti bakalan sembuh gitu, nggak mungkin nggak sembuh, cuman butuh waktu untuk kembali normal, kembali seperti sedia kala gitu. Waktu itu saya fisioterapi sampai 1 bulan lebih.